Kebaikan itu intinya suatu sifat atau tingkah laku. Kan ada baik, ada jahat pasti ya. Itu pasti sifat jatuhnya. Tapi kalau kebahagiaan itu adanya dirasa. Karena nggak bisa diungkapin. Kalau buat bahagia apa sih lu? Tahunya gue bahagia doang. Udah ya? Pasti ada penyebabnya, Ji. Bahagia pasti Iya ada lah. sebabnya. Seperti yang air mata bahagia. Coba lu ceritain bagaimana tuh. Ya tetep kan ada wujudnya. Wah, habis dapat Tapi bukan ngomongan. bukan sifat. Ini jatuhnya kerasa kalau bahagia. Iya ngerti, tapi kan tetap ada sebabnya gitu. Alurnya ya. Ada alurnya. Kan gak mungkin. Wah, tawa gue seneng. Hahaha. Kenapa gue bahagia? Kenapa lu bisa bahagia? Begitu. Alasan lu aku bahagia kan begitu ya. Dapat anak Gue dapat warisan, no. Nah. Ada jalurnya gitu. Nah itu kan bukan sebuah tingkah laku atau sifat. Kalau kebaikan jatuhnya kan di sifat, tingkah laku seseorang. Iya, benar. Nah kalau bahagia ini rasa. Ya maksudnya rasa itu bisa kita ungkapin, bisa enggak. Bahagia tuh emang kita yang ngerasain dewek-dewek. Jadi ibaratnya kita berbuat baik, orang akan berbuat baik nih. Tapi kalau bahagia, belum tentu dari orang itu kita bisa bahagia. Enggak. Yang Tapi kalau bahagia itu pasti saya masuk Bang, kalau Bang Ivan bilang pasti ada sebabnya. Iya tahu, tapi ini jatuhnya dirasa, tahu nggak dirasa. Iya ngerti. Kalau itu kan tingkah laku sifat orang nih, kalau kebaikan. Gerak, Ah, kewujudannya. kewujudannya, Gitu. maksudnya kita baik, dia baik, pasti sama kita. Tapi kalau bahagia, emang dirasa. Jadi rasa di diri kita, jadi pribadi kita. Nih, kemarin saya khotbah. Man amila sholihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun faladuhyanau hayatan thayyibah. Saya tambahin nih. Thayyibah juga kan artinya baik. Kebaikan. Benar enggak? Mendapatkan kehidupan yang baik. Man amila sholihan, barang siapa yang berbuat kebaikan. Sholihah, amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi thayyibah berarti artinya baik juga tuh. Itu belum dibahas lagi tuh. Jadi ada khair, ada hasanah, Atau ibarat. ada thayyibah. Paham nggak? Jadi bukan nyampe di khair doang nih. Atau ibarat. Ada lagi thayyibah. Tapi bener kan? Paham nggak maksudnya? Jadi thayyibah artinya baik juga kan? Paham maksudnya? Iya. Khair artinya baik Baik juga. Nah kalau hasanah oke lah bahagia. Nah yang saya tanya makanya khair sama hasanah aja dulu. Sebab kalau nanti lompatnya kepada kebaikan dan makin dilebarin kebaikan, muncullah kalimat thayyibah. Thayyibah juga baik. Makin ribet lagi tuh. Paham nggak? Sekarang gini aja nih. Langsung aja saya putusin lah. Jadi kalau kebaikan itu siapapun yang melakukan, mau orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang kafir, pasti mendapatkan kebaikan. Paham? Paham? Tapi kalau hasanah itu untuk orang-orang terkhusus yang tadi nyambung, mana orang, mana manusia. Paham nggak maksudnya? Makanya bunyi di surat Al-Jadalah ayat 78, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa berbuat kebaikan pasti mendapatkan kebaikan. Di situ sama sekali tidak berucap dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, enggak ada. Jadi siapapun yang berbuat baik pasti mendapatkan kebaikan. Jadi universal. Artinya manusia siapapun kalau berbuat baik dapat kebaikan. Ngerti? Nah, kalau hasanah ini terkhusus. Paham nggak? Iya. Makanya kita berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya kan? Kita berdoa bukan Robbana atina fid dunya khair. Paham? Jadi hasanah ini untuk orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, beragama Islam, beriman, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hasanah itu lahir batin yang dirasakan. Paham? Tapi kalau khair, barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan kebaikan, itu kulitnya doang. Ngerti nggak? Iya. Nggak dapet. Nggak dapat hasanah berarti. Tahu nggak?
Makanya siapapun manusia yang berbuat baik pasti mendapatkan Kebaikan. banyak. Ini contoh faktanya. Orang ibu itu tuh, ya maaf ya, orang Kristen hebat sama gua. Gua datang ke rumah dia, bagiin lagi makanan. Paham gak maksudnya? Begitu kan? Iya. Fakta-fakta yang terjadi. Ngerti nggak? Iya. Kayak kita nih punya bos orang Cina gitu kan, atau Korea atau orang Jepang yang lain yang beda agama. Baik banget gitu sama kita. Pasti kita berbuat baik sama dia. Iya. Paham ya? Paham. Jadi yang dimaksud kebaikan itu untuk Seluruhnya. yang melakukan siapapun manusianya Manusianya. pasti mendapatkan Kebaikan. kebaikan. Paham? Berarti kalau yang hasanah untuk orang-orang yang beriman gitu. Untuk orang-orang yang terkhusus. Khususnya orang-orang yang khusus tertentu gitu. Maksudnya ini biar paham di saat ente berdoa, ya, waktu ada ucapan hasanah, jadi langsung diresepin. Jadi benar-benar kita mengharapkan hasanah itu. Jadi kedudukannya antara kebaikan yang tadi disebut, kita lebih memilih yang hasanah. Iya. Paham nggak sih? Paham? Paham. Jadi kebaikan, siapapun manusia yang melakukan kebaikan pasti mendapatkan kebaikan ya. Iya. Bener nggak? Ini contoh fakta di lapangan. Bos Kristen sama bos Kristen saling berbuat baik, dapat dia. Ngerti? Nah, yang mau kita ambil ilmunya di sini, segitunya dia nggak beriman aja masih dikasih kebaikan. Ngerti nggak maksudnya? Iya, masih dikasih kebaikan. Paham maksudnya? Apalagi kita yang beriman harusnya akan lebih mendapatkan Kebaikan. kebaikan. Makanya bunyinya Hasanah. hasanah. Paham? Iya. Jadi bukan artinya bahagia apa, bukan yang saya maksud, makanya salah paham di situ. Makanya pertanyaannya bahagia sama kebaikan beda. Iya beda. Nah, berarti yang harus diurai bahagia apa, kebaikan apa. Nah, itu yang saya maksud. Kalau kebaikan siapapun melakukannya pasti mendapatkan kebaikan. Tapi kalau hasanah itu gak semua orang melakukan dapat hasanah. Paham gak maksudnya? Paham? Paham. Hanya orang-orang yang Paham. Iya, hanya orang-orang yang beriman maksudnya yang Paham gak maksudnya? hasanah. Yang jual lagi nama tuh. Iya. Paham? Paham udah? Makanya yang mendapatkan Robbana atina fid dunya hasanah itu mukmin dan muslim. Jadi jenjangnya bukan sekedar mukmin tapi harus muslim. Karena kapasitasnya lebih tinggi, nomor 1 tuh hasanah. Makanya sampai sekarang belum ngerasain karena logikanya kita belum mencapai ke musliman itu. Masih di mukmin. Paham gak sudah? Iya. Nah kalau mukmin jatuhnya dia yang kemarin tuh yang tadi, bukan di kemarin yang tadi saya sampaikan hayatan thayyibah. Dalam keadaan beriman, begitu kan bunyinya wa huwa mu'minun falanduhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman akan diberikan kehidupan yang baik. Jadi hidupnya udah baik. Mukmin doang udah dikasih hidup yang baik. Ngerti nggak maksudnya ini? Iya. Apalagi nyampe ke muslim. Paham? Nah ini maksud saya tujuannya introspeksi. Jangan sampai nanti pas kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah, padahal gue udah minta bahagia ini di dunia, kok nggak dikasih-kasih. Kalimatnya hasanah coy, harus muslim. Paham nggak kira-kira? Iya. Nah kalau yang mau kita tunggu, nah itu tuh di An-Nahl 97 yang tadi hayatan thayyibah. Dalam keadaan beriman maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Gitu. Jadi baru nyampe dalam posisi beriman saja dia Dapat kehidupan yang baik. dapat kehidupan yang baik. Paham nggak kira-kira? Paham. Guru. Paham? Paham. Nah makanya thayyibah itu saya umpetin dulu tadi. Kita ngebahas hasanah sama khair. Gitu kan? Jadi sekali lagi kebaikan itu adalah siapapun yang melakukan kebaikan, manusia siapapun pasti mendapatkan Kebaikan. kebaikan. Ya. Gitu. Ini artinya supaya kita paham bahwa Allah itu benar-benar maha adil. Adil. Paham nggak? Jadi Allah nggak pilih-pilih. Pokoknya siapapun kau hai manusia yang berbuat baik,
aku balas engkau dengan kebaikan. Enggak pilih-pilih. Nah itu maksudnya kita biar ngerti Allah maha adil. Itu tujuannya kita supaya jangan kejebak juga. Kok dia orang kafir tapi uangnya banyak. Lihat dulu, siapa tahu dia baik. Paham nggak sudah? Baik sama konsumen, ya kan? Baik sama karyawannya. Ya wajar, emang dikasih gitu loh. Iya. Paham nggak sudah? Itu.